kita berada di pesantren Dalwa, tentunya murid-murid di Dalwa mempunyai, diberikan oleh Allah Ta'ala anugerah yang lebih daripada yang lain. Karena Abuya As-Said Ahmad tidak sulit untuk, tidak mudah untuk memberikan kesempatan seperti ini. Ini karena ada satu dorongan dan satu magnet yang luar biasa kuat yang ada di Malaysia, yang sudah ditanamkan oleh Abuya As-Said Muhammad Al-Maliki. Dan ini satu keberuntungan yang luar biasa. Bahkan di saat-saat akhir hayat Abuya As-Said Muhammad, Abuya masih sempat ke Malaysia, dan berapa kali, hampir setiap tahun rutin. Tapi yang memang sudah nasib dan bagian kita sudah diambil di awal. Jadi jamaah takdim, orang Indonesia, masyarakat Indonesia ini sudah jamaah takdim dengan Abuya As-Said Muhammad. Jadi kita tidak pernah kebagian. Sulit rasanya untuk jangankan bermimpi saja untuk Abuya As-Said Muhammad bisa mengunjungi kita di Indonesia, sulit sekali. Tapi Malaysia, Masya Allah, bahkan setelah wafatnya pun terus dilanjutkan oleh Abuya As-Said Ahmad Al-Maliki. Ini satu anugerah yang sebetulnya kita iri. Kenapa harus Malaysia? Tapi ya sudah, Allah SWT memberikan kesempatan untuk orang-orang di Malaysia. Mungkin mereka lebih memerlukan, atau ya Abuya As-Said Muhammad Almarhum lebih tahu, karena Abuya As-Said Muhammad bukan orang biasa. Abuya As-Said Muhammad Al-Maliki Al-Hasani ini sama dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Rasulullah apa sabdanya kepada umatnya? Anar rahmatul muhdah. Kata, aku adalah rahmat bagi umatku yang dia hadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Apapun yang kita dan yang umat ini dapatkan dari kebaikan di dunia, apalagi nanti di akhirat, semua karena Rasulullah SAW. Maka diutusnya Rasulullah adalah sebagai anugerah dan hadiah yang terbesar dari Allah SWT kepada umat ini, yang patut dan harus selalu kita ingat dan syukuri. Sama karena memang Abuya As-Said Muhammad adalah titisan dari Rasul SAW. Bahkan di banyak ungkapan-ungkapan para ulama bahwa Abuya ini salah satu cucu yang dimanja oleh Rasul SAW. Karena berbagai gerak-gerik beliau selalu dipantau dan diarahkan, dikendalikan oleh Rasulullah SAW. Dan ini bukan omong kosong atau hayal dan dikarang belaka, tapi ini sangat nyata. Kita yang pernah menjalani kehidupan dengan Abuya As-Said Muhammad sangat tahu itu. Walaupun Abuya As-Said Muhammad sangat melarang untuk menceritakan apa-apa yang sulit kadang dicerna oleh orang awam, itu kita disumpah bahkan tidak boleh bercerita. Tapi kita tahu apa yang terjadi. Salah satu contoh atau salah satu kisah yang paling ringan, yang tidak terlalu berat daripada isyarah-isyarah yang pernah didapatkan. Pernah Abuya berpikir untuk berziarah bersama murid-muridnya ke Madinah serentak. Cuma berpikir pakai mobil apa kan? Karena mobil yang ada kan kecil-kecil, tidak cukup tentunya untuk mengangkut semua murid-muridnya. Apa yang terjadi? Nah, ini isyarah-isyarah atau kisah-kisah ringan yang bisa dicerna oleh masyarakat awam sekalipun. Apa yang terjadi? Kita saat itu ada di sana, datang satu sayyid dari Jeddah, entah itu malam hari atau yang jelas bukan di saat jam-jam kunjung, datang ke sana ingin ketemu Abuya. Di Mekah Abuya tidak mudah, ada waktu-waktu yang tertentu yang bisa ditemui. Karena waktu itu belum waktunya, jadi kita tahan, kita tidak bisa membukakan pintu. Akhirnya singkat, orang ini hanya ingin memberikan surat kepada Abuya. Ternyata singkat cerita,
di malam hari atau di saat kita berkumpul dengan Abu Ya ketawa karena surat itu, orang bercerita di surat itu bahwa orang ini bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kemudian mengajak bicara orang ini, wahai fulan, itu saya punya anak Sayyid Muhammad Maliki mau berkunjung kepadaku di Madinah dengan murid-muridnya, tapi mobilnya tidak cukup. Ente kasih mobil, ente ambilkan, siapkan mobil yang cukup. Dan kemudian orang ini di surat itu mengatakan, ya Sayyid Muhammad, karena bukan murid ya, bukan muridnya Abu Ya ini, bukan murid yang mulazam sama Abu Ya, orang lain yang punya ta'alluq kepada Abu Ya, atau ya Allahu alam, yang jelas bukan murid. Ya Sayyid Muhammad, ini sekarang ana bawakan dua nota mobil, atau kalau bahasa Malaysianya kereta, mobil besar, bis, tapi bukan bis yang paling besar, yang kecil, yang apa namanya, yang mini, bis kecil. Karena saya sebetulnya ingin mencarikan bis yang besar, cuma karena persyaratannya tidak memungkinkan nama pribadi punya bis besar, karena harus syarikah, harus perusahaan, maka saya bisanya menyiapkan minimal bis mini dua. Ini ada dua bis mini, atau bis mini satu, HIS satu, bis mini satu. Ini Sayyid Muhammad tolong diterima, karena ini bukan dari saya, ini dari Rasulullah SAW. Jadi ini kisah ringan saja yang bisa dicerna oleh masyarakat siapapun, mau ingkar mau tidak ingkar. Ini kenyataan, ada keinginan Abu Ya untuk ziarah yang hanya dipikirkan di pikiran beliau, belum diceritakan kepada siapa-siapa. Ternyata di kota lain dan bukan murid, orang lain bermimpi Rasulullah menjelaskan bahwa si Muhammad ingin berkunjung dan butuh atau perlu mobil yang besar, diperintah untuk dibelikan. Ini satu contoh bahwa Abu Yazid Muhammad ini dimanja oleh Rasulullah SAW. Ini hanya contoh kecil. Kalau isyarat atau kisah-kisah yang lain tidak mungkin diceritakan di masyarakat umum, tidak mungkin. Dan kita menyaksikan itu, bahwa kesimpulannya bahwa Abu Yazid Muhammad ini adalah anugerah besar buat kita bersama. Apalagi buat orang Malaysia, Masya Allah, di akhir hayat beliau, perhatian beliau tertumpahkan, tertuangkan di Malaysia. Kita iri itu. Bahkan dilanjutkan oleh Sayyid Ahmad. Sayyid Muhammad orang besar, karena dari sisi apapun Sayyid Muhammad orang besar. Tidak hanya keilmuan, Rasulullah Abu Yazid Muhammad akhlaknya juga luar biasa, metode dakwahnya luar biasa, dicintai oleh masyarakat dunia luar biasa. Hartanya orang kaya dan tampilannya ganteng luar biasa, nyaris sempurna. Tidak ada kesempurnaan kecuali untuk Rasulullah SAW, tapi ini nyaris sempurna. Seperti lautan, masuk dari sisi mana saja, dari pantai apa saja, tembusnya ya ketemunya laut. Itu Abu Ya Sayyid Muhammad Al-Maliki. Dari sisi apa saja, dari segi keilmuan apapun, tafsir iya, hadis iya, tasawuf iya, suluk, apapun, ulumul lughah al-arabiyah, adab, balaghah, arud, ulum apa saja, faraid, subhanallah. Memang julukan al-allama bukan basa-basi buat Abu Yazid Muhammad Al-Maliki. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah bisa belajar di sana. Itu diketawain oleh ulama-ulama Maghrib. Ya Allah, orang Indonesia kecil-kecil seperti kamu kok bisa jadi muridnya Abu Yazid Muhammad. Karena tidak pantas. Di Maroko itu ulama besar-besar itu cerita kepada kita. Kita ini ulama-ulama di Maroko berangan mendambakan Abu Yazid Muhammad, bisa belajar, apalagi mulazim kepada Abu Yazid Muhammad Maliki. Lalu di sini saya lihat orang Indonesia kecil-kecil baca kitabnya juga tidak terlalu pintar, bisa mulazim sama Abu Ya. Nah ini
Malaysia luar biasa. Sampai sekarang dilanjutkan oleh Abuya Asyid Ahmad, yang apa yang ada di Syekh Muhammad pasti menurun kepada putranya. Apalagi memang secara real Abuya Asyid Ahmad Maliki dalam bidang keilmuan juga luar biasa. Baru saja sudah mendapatkan doktora dari Al-Azhar. Dan kita tidak perlu cerita tentang keilmuan Abuya Asyid Ahmad. Yang jelas apa yang ada di Abuya Asyid Muhammad pasti sudah menurun kepada Abuya Asyid Ahmad. Makanya kita berharap bahwa Syekh Ahmad jangan memutus kita, jangan sampai tidak memerlukan khidmah kita, karena kita ingin selalu berjuang dan bersungguh-sungguh untuk khidmah kepada Abuya Asyid Ahmad Al-Maliki. Mudah-mudahan kita diberikan ridhonya, mudah-mudahan kita diberi barokahnya Abuya Asyid Muhammad Al-Maliki, diberikan ridhonya, diberikan apa yang diberi pandangannya oleh Abuya Asyid Muhammad, terutama Datuk Kamarudin. Masya Allah, saya tahu benar kesungguhan beliau dalam memperjuangkan untuk apa yang diinginkan oleh Abuya Asyid Muhammad Al-Maliki. Abuya Asyid Al-Maliki untuk orang Malaysia, terutama untuk Datuk Kamarudin, luar biasa, seperti air es di siang hari pada bulan Ramadan. Dan luar biasa, alhamdulillah, selamat buat Datuk Kamarudin dan keluarga. Kita iri, mudah-mudahan Asyid Ahmad bukan cuma di Malaysia, ke Indonesia, di Dalwa insyaallah. Mudah-mudahan bisa dapat atau beruntung seperti apa yang didapatkan oleh Datuk Kamarudin dan orang Malaysia secara umum. Mudah-mudahan kita dapat berkah Syed Muhammad dan para putra-putranya Syed Ahmad.